Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bil imani qayyadana an naqtahima maidanal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan idza sadaqat masalatil ma'siyah ka'annaha thu'ban. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu ahlil iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdin ila ta'ati hannan. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Shadaqallahul azim. Alangkah indahnya kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih dikeluarkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an, kita bisa lihat hadis Bukhari nomor 6018. Qala lahu wa alaihi radhiyallahu an, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Fal yukrim jaroh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dari dasar ini kita masih ingat bahwa iman itu ada karakteristiknya. Iman itu ada ciri-cirinya, ya. Di antara rasanya atau ciri keimanan seseorang, atau dia merasakan indahnya dalam keberimanan, bisa merasakan bentuk imannya, yaitu di antaranya jika dia merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus bisa berkata-kata yang baik, ya, harus bisa mengantisipasi atau juga mengendalikan kata-katanya. Hanya yang baik-baik saja. Jika tidak bisa berkata yang baik, falyakul falyasmut gitu ya.
falyakul khairan aw liyasmut. Jika dia tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah falyasmut, dia diam 1000 bahasa. Ini bisa dikendalikan kalau dia mempunyai atau merasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Apa hubungannya sekarang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan berkata yang baik? Kalau tidak bisa, ya diam. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Iman itu kan khauful jalil, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan yang baik adalah ibadah, berpahala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang melakukannya. Falyakul khairan, berkata yang baik, seperti sekarang ini. Dalam acara Sejuk di Hati, ini perkataan yang baik, bahkan bisa sampai kepada nasihat atau mau'izah, ya, bisa sampai kepada nasihat atau mau'izah, berkata-kata yang baik-baik, memberikan amar ma'ruf, menganjurkan kepada umat manusia amar ma'ruf, ya, subhanallah. Jadi falyakul khairan, dalam arti ketika dia ingin berkata yang tidak baik, ya Allah Maha tahu balasan orang yang berkata baik dan berkata buruk itu pasti jelas. Oleh karena itu saya harus mengendalikan kata-kata saya, harus berkata-kata yang baik saja. Atau kalau misalnya saya tidak bisa mengantisipasi karena saya memang suka berbicara, kalau gitu saya lebih baik diam dah, ya. Jangan sampai perkataan saya yang kelihatan sederhana, lidah memang tidak bertulang, ya, berkata-kata seenak-enaknya, akhirnya lebih baik diam. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW karena sangat ingin mengendalikan lidahnya supaya tidak berbicara yang macam-macam kecuali yang baik, yaitu Al-Quran dan hadis saja beliau bicara, Al-Quran saja. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sering mengulum batu supaya apa? Tidak bicara yang tidak-tidak, yang bukan-bukan, yang macam-macam, yang tidak bermanfaat. Ngulum batu, ya. Supaya kenapa? Sekali lagi, supaya bisa mengendalikan lidahnya, berkata hanya yang baik-baik saja. Mengulum batu kalau dia bicarakan ribet. Nah, lebih baik enaknya kalau ngulum batu diam. Dalam hatinya subhanallah, Allahu akbar, berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada juga korelasi dengan keberimanan seorang itu untuk memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Jarang orang yang mempunyai kesadaran sendiri untuk memuliakan tetangganya. Fal yukrim jarah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka muliakanlah tetangga. Karena yang pertama kali menjadi ujian buat seseorang adalah orang yang paling dekat, itu tetangga. Saudara bukan apa bukan, tetapi tetangga. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang memuliakan tetangganya. Justru sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah yang tetangganya tidak merasa aman dengan keberadaannya. Tuh, dijahilin, ya, kemudian dizolimin, gentengnya ditimpukin, jalannya dikotorin, dikata-katain, digibahin, difitnah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau sebaliknya, jalannya dirapihin, dibersihin, ya, kemudian dijaga hubungan dengan sebaik-baiknya. Ketika masak, tetangga mencium aroma masakan kita bagi, kita berikan perasaan, ya, berbagi di situ. Jangan sampai hanya aromanya saja, tapi apa yang kita masak juga tetangga merasakannya. Justru bagi kita yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah ladang akhirat. Ladang akhirat. Disinilah barometer keimanan baru berasa. Sampai kepada fal yukrim dhaifah. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Bayangkan tamu dalam kondisi kita nggak punya duit, datang ke rumah kita bertamu. Kita suguhkan air teh minimal. Karena nggak punya duit, nggak punya gula. Mohon maaf nih, hanya air teh saja. Tehnya juga nggak punya. Mohon maaf nih, hanya air putih yang saya punya. Kelihatannya tamunya kurang suka. Minjem sama tetangga, minjem gula, minjem teh. Kalau perlu ada minjem makanan buat menyuguhkan tamu, ntar saya ganti. Subhanallah. Kalau memuliakan tamu dengan cara seperti itu, subhanallah,
Tetapi memuliakan tamu itu bukan hanya dengan suguhan, tapi dengan senyuman, dengan sambutan yang luar biasa. Sampai di zaman Rasulullah SAW, sahabat yang ingin memuliakan tamunya karena makanannya sangat terbatas, akhirnya lampunya agak diremeng-remengin, bahkan sebagian besarnya gelap. Supaya kenapa? Supaya mereka menyangka bahwa semuanya dapat makanan. Ternyata hanya tamu lah yang mendapat makanan. Sohibul baitnya karena nggak punya apa-apa, mereka hanya nyiplak-nyiplak aja, menghormati tamunya tuh. Silakan Pak makan Pak, silakan ya. Tamunya makan, dia nyiplak-nyiplak seakan-akan makan. Lampunya digelapin. Kenapa? Supaya mempunyai kesan dia memuliakan tamu. Itu karena sangat memuliakan tamunya sampai seperti itu. Orang yang seperti itu imannya luar biasa, ya, baru berasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi karakter iman itu akan kita rasakan. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan tenaganya. Fa illam yastati fa bilisanih. Jika tidak bisa dengan tangannya, dan jika tidak mampu maka dengan lisannya, dengan nasihat, dengan omongan, dengan obrolan, dengan mau'izoh, dengan ceramah, ya. Fa illam yastati fa biqalbih. Dan jika dengan tangan tidak sanggup, dengan lidah pun tidak kuat, maka dengan hati, yaitu doa. Wa dzalika ad'aful iman. Dan doa di hatinya yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Nah, ini baru berasa kita. Ketika kita melihat kemunkaran, itu hati kita bagaimana, girang atau bersedih. Disitulah letak keimanan. Ngelihat ulama-ulama dicaci maki, ulama dihina, ulama dikriminalisasi, kita girang atau bersedih. Kalau kita girang berarti kita tidak mempunyai iman, ya. Kita termasuk orang-orang munafik, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau ngelihat ulama dikriminalisasi, dicaci maki dan lain sebagainya, kita bersedih, ya, kita kecewa, berarti di hati kita ada iman. Ini barometernya luar biasa. Ketika ada saudara kita kaum muslimin dicaci maki, dihina, bahkan diintimidasi, disakiti, kita pun sakit, berarti di hati kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala tuh, ya. Di sini gampang aja lihatnya. Ada orang yang mengejek-ngejek, biarin. Dari zaman Rasulullah orang yang seperti itu tuh dakocan hidup, dakocan perjuangan itu ada. Yang ngejek-ngejek begini begitu, memutarbalikan ayat seakan-akan dia paling benar. Na'udzubillah min zalik. Biarin, di hadapan Allah nanti tanggung jawabnya. Yang ngeledek-ngeledek dengan ayat-ayat Al-Quran, mending bacanya benar. Baca hadisnya salah, baca Al-Qurannya salah, ngerti ini juga salah, masih nyengir. Na'udzubillah min zalik. Banyak tuh orang sekarang begitu. Sama di zaman Rasulullah pun demikian. Bahkan di zaman Rasulullah mengatakan, Muhammad kamu jangan bicara dah, saya tidak berbicara dengan orang gila. Rasulullah dikatakan gila. Tapi akhirnya bagaimana? Akhirnya orang yang seperti itu, innal munafiqina fid darkil asfal, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang paling bawah, di neraka yang paling panas tuh, ya. Biarin di dunia dia begitu-gitu, tapi nanti di akhirat. Di dunia saja saya yakin orang yang seperti itu tidak akan pernah tenang. Hidupnya pun akan ngeblangsak, hidupnya akan penuh dengan kesulitan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang yang merasakan manis dan lezatnya dalam beriman. Kita akhiri dengan doa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal
والخطايا اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون والكورونا من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Ali Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.